Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama di Taman Pemandian Serayu Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara dalam acara penyerahan simbolis kegiatan Probebaya tahun 2023 dimulai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Liridolillahi ta'ala bisafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli dalin sholihah wa liqatil hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa barik wa sallim tabaraka wa ta'ala kul sahabati Rasulillahi ajmain. Amin amin amin. Bismillahi masyaallah. La yasyukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min nikmati faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma fir lana dunubana wali walidaina warhamhumma kama rabbana shahira. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dal Jalali wal Ikram. Bangitna minal bala wal waba wal wasal munkar husnul qadul hajatina warga Samarinda wa husnul qadul hajatina wali Samarinda Utara. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina. Allahumma hawin alana fi sakaratil mautina. Rabbi auzidni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu fadkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami mewakili dari segenap lapisan masyarakat pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Bapak Wali Kota yang tentunya sudah memiliki program Probebaya untuk warga Samarinda tentunya. Perihal ini kami mewakili segenap masyarakat tentunya berterima kasih sekali. Dengan adanya Probebaya kami bisa merasakan dan bisa menikmati betapa banyak manfaatnya dengan adanya Probebaya. Dari segi infrastruktur dan juga banyak lagi produk-produk rumahan yang dibantu oleh beliau atau dengan program Probebaya, sehingga harapan kami selaku masyarakat berharap semoga Probebaya di tahun-tahun yang akan datang tetap masih ada dan bisa lebih baik lagi. Besar harapan kami sebagai masyarakat kecil mengharapkan pemimpin atau sosok seorang pemimpin yang bisa membawa keberkahan atau membawa kebahagiaan atau memakmurkan masyarakatnya. Berharap di tahun 2024 beliau bisa maju kembali untuk membangun Samarinda supaya Samarinda menjadi lebih asri, aman, nyaman dan berkah untuk kita semua.
Demikian yang kami sampaikan, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk beliau Bapak Andi Harun. Tetap maju, tetap semangat demi Samarinda. Alhamdulillahirabbil alamin adalah ungkapan rasa syukur yang sangat tinggi, sangat besar kepada Allah Azza wa Jalla, disertai ungkapan itu agar menjadi sempurna menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat ridho dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, sehingga hidup ini selalu bermanfaat baik kepada agama, kepada bangsa dan negara, dan kepada sesama manusia. Bapak dan Ibu sekalian, mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Pro Bebaya adalah program yang sedari awal telah saya janjikan dan akan menjadi program pemerintah jika saya terpilih menjadi wali kota Samarinda. Bebaya itu bahasa Kutai, artinya tolong menolong, gotong royong dalam soal apapun dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena di berbagai tempat saya sampaikan, sebagai bangsa Indonesia kita patut bersyukur kita diwarisi oleh para pendahulu kita yang namanya gotong royong. Di mana-mana saya sampaikan, jika di luar negeri ada terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, maka dia harus memastikan bulan depannya harus dapat pekerjaan baru. Kenapa? Karena hidupnya pasti susah. Ia tidak memiliki pekerjaan, ia tidak memiliki penghasilan, sehingga kalau kita lihat seperti di televisi, di luar negeri banyak homeless. Ia terpaksa harus tidur di jalan karena ia tidak memiliki penghasilan. Bahkan waktu COVID kemarin, selama 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, di London, di Amerika, bertaburan orang di pinggir jalan, di emper-emperan toko. Mereka harus terpaksa tidur di jalan karena mereka kehilangan pekerjaan. Nah, di Indonesia, itu hebatnya Indonesia. Orang di PHK tidak punya pekerjaan, masih bisa main gitar. Kenapa? Karena di Indonesia sudah menjadi kode. Kalau misalnya kita ajak, ayo kita makan, berarti tanpa dikomando yang mengajak itu yang bayari. Betul enggak? Di luar negeri enggak ada orang di tetangga kita kalau kekurangan garam, kurang bensin, kurang ketumbar, lalu bisa minta tolong
atau mendapat bantuan dari tetangga sebelahnya. Itu tidak ada. Di Indonesia bisa. Sehingga tadi saya bilang, kalau di luar negeri, orang tidak punya pekerjaan bulan depan harus punya pekerjaan, karena mereka pasti sengsara. Mereka pasti akan tidur di pinggir jalan. Di Indonesia, bahkan bisa main gitar sambil menyanyi-nyanyi, seolah-olah tidak ada beban. Karena memang kita udah terbiasa dengan hidup gotong royong. Yang merokok di luar negeri tidak pernah ada kita lihat. Saya keliling hampir semua negara. Begitu ngerokok terus rokoknya ditaruh di atas meja. Nggak ada. Cuma di Indonesia yang ada itu. Artinya kalau kita taruh rokok di atas meja, yang nggak punya rokok silahkan ambil. Itu hebatnya kita sebagai bangsa. Jadi semaju-majunya negara lain, kita harus selalu bersyukur karena kita tidak saja diwarisi negara yang merdeka, tapi juga kita diwarisi budaya hidup yang sangat luar biasa. Budaya hidup yang beragama. Di Indonesia tidak boleh orang hidup tanpa memiliki agama. Oleh sebab itu bangsa Indonesia sebagaimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah bangsa yang berketuhanan. Ia harus memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di samping itu kita diwarisi oleh para pendahulu kita, nenek moyang kita, apapun suku bangsanya, yakni warisan gotong royong. Budaya gotong royong itu tidak hanya dipraktekkan sejak zaman dahulu oleh orang-orang Jawa, oleh orang-orang Bugis, oleh hanya orang-orang Sumatera, orang Batak, oleh orang Dayak, Banjar, Kutai. Ini menjadi budaya seluruh wilayah Nusantara Republik Indonesia. Mengapa Presiden Jokowi memakai kata Nusantara di IKN? Karena Nusantara itu berasal dari Kerajaan Majapahit. Wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit itu tidak hanya di Indonesia, meliputi sebagian Thailand, Brunei, Singapura, Malaysia, tersebar di wilayah ASEAN ini, wilayah kekuasaan penaklukan yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit. Pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden bahwa kita adalah bangsa dan negara yang besar. Besar karena kita memiliki budaya yang besar. Dan budayalah yang dibentengi oleh agama menjadi alat untuk memperlihatkan bahwa lihatlah Indonesia. Orang boleh bilang Singapura maju, benar. Dari sisi mungkin pembangunan infrastruktur. Tapi kekuatan ekonomi kita jauh lebih besar daripada Singapura. Kita memiliki GDP. GDP itu kekuatan ekonomi sebagai parameter ekonomi dunia. Lebih dari 1 triliun US dollar. Singapura berapa? Hanya 197 miliar US dollar. Singapura itu kalau misalnya kita konfrontasi, dan insya Allah mudah-mudahan tidak, nggak perlu kita angkat senjata, cukup larang orang-orang Indonesia datang ke Singapura, kolaps Singapura. Karena yang datang ke sana belanja itu nomor 1 Indonesia. Sayangnya juga yang datang ke kasino juga nomor 1. Tapi kita ingin melaksanakan perdamaian dunia, karena itu 2 amanat, sehingga negara kita ini menganut sistem negara non-blok. Kita ingin hidup bertetangga dengan negara-negara lain secara damai. Mengapa dari dulu itu ada? Karena memang Indonesia diwarisi oleh para pendahulunya hidup untuk damai, hidup bergotong royong. Kita tarik ke Samarinda, ke daerah kabupaten kota termasuk di Samarinda ini
Syarat untuk menjadi daerah itu maju, tidak boleh suka berkonflik. Tidak boleh senang cekcok. Coba lihat kalau ada di tetangga, kehidupan bertetangga kita sering cekcok, pasti langkah kita terbatas, suasana hati menjadi seperti terpenjara, lahir kebencian dan amarah yang membuat mundurnya tata kehidupan kita bermasyarakat. Bapak Ibu sekalian, itulah nilai-nilai yang kita ingin bangun dalam program Probebaya ini. Kita sengaja memakai diksi kosakata bebaya yang berasal dari Kutai Kartanegara. Kenapa? Pertama, itu sebagai bentuk penghormatan yang tinggi kita ada di bumi Kutai Kartanegara yang berasal dari kerajaan Kutai Ing Martadipura. Siapapun kita berasal dari Jawa, berasal dari Sulawesi, Sumatera, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus memberi penghormatan kepada para tokoh pendahulu, para ulama yang berasal dan mewariskan buminya bernama Kota Samarinda, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hadirnya kerajaan Nusantara dulu bernama Kutai Ing Martadipura. Bangsa yang besar, masyarakat Indonesia yang besar adalah bangsa dan masyarakat yang selalu menjunjung dan menghargai apa-apa yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita yang lalu. Barokahnya para pejuang yang gugur, itu kita rasakan sekarang. Mereka sekarang ada di tempat makam pahlawan yang sempat dimakamkan. Entah mereka gugur dan kuburannya di mana, itu barokahnya ada sekarang. Kita bisa menikmati alam kemerdekaan. Jadi luar biasa kehidupan ini jika kita letakkan pada tempat yang semestinya. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya kata Probebaya menjadi semangat untuk membangun kota Samarinda, adalah semangat gotong royong. Wali kota, pemerintah kota, para asisten, sampai camat dan lurah tidak mungkin bisa membangun Samarinda ini sendiri. Ada TNI Polri bersama-sama pemerintah pun bahu-membahu. Tidak bisa tanpa dukungan luas dari masyarakat. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para ketua-ketua RT, LPM, Dasawisma, PKK, yang telah bahu-membahu di lapangan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kita. Mereka ada di ujung tombak, mereka ada di lingkungan mereka masing-masing. Dan hadir Probebaya, yakni program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, sebagai jawaban sedikit dari kritik selama ini berlangsung puluhan tahun bahwa pembangunan kita kurang merata, kurang berkeadilan, sehingga hadirkan Probebaya di lingkungan masing-masing agar masyarakat sudah bisa melihat bahwa ternyata kalau masyarakat, warga dilibatkan, ternyata mereka mampu untuk melakukan kegiatan pembangunan dengan baik di lingkungannya masing-masing. Probebaya ini adalah program dengan alokasi anggaran 100 juta per RT. Programnya dibuat, direncanakan melalui rembuk warga, dilaksanakan oleh Pokmas, lalu didampingi oleh pendamping, dengan memakai sistem swakelola. Juga telah diatur menurut peraturan perundang-undangan bahwa sistem swakelola mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Dan kita memilih sistem kelola tingkat 4. Tidak diperlukan tender, tetapi tetap dengan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar menurut hukum.
Banyak orang dulu yang ragu, bagaimana mungkin masyarakat bisa melaksanakan kegiatan? Bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan anggarannya? Bagaimana mereka bisa melakukan pengawasan? Tapi hari ini terbukti bahwa masyarakat ternyata jauh dari apa yang kita sangsikan. Mereka ternyata mampu melaksanakan semua itu. Kalau kita tidak lakukan, kapan lagi mereka bisa berdaya? Kalau kita tidak pernah coba masyarakat bahwa mereka bisa, kita tidak akan pernah mendapat bukti bahwa mereka bisa. Dan inilah yang membuat hari ini kita patut bersyukur dan berbangga. Ternyata warga kita yang dikomandani oleh ketua-ketua RT, mereka mampu melakukan akselerasi dan adaptasi. Mereka mampu melakukan kegiatan pembangunan dengan baik melalui program Probebaya. Menjawab tadi tokoh yang melakukan testimoni, saya hanya bisa berjanji selama saya memimpin Kota Samarinda, maka saya pastikan Probebaya akan terus berjalan. Saya tidak bisa menjamin dan saya tidak punya kekuatan untuk memaksakan pengganti saya di kemudian hari kalau program ini bisa berlanjut. Artinya, kalau saya bertanya, supaya ini bisa lanjut terus bagaimana? Saya lihat ketua RT-nya kurang angkat tangan. Kalau saya tanya ulang, kalau kegiatan ini ingin berlanjut, maka saya sudah meminta kepada lurah, camat, nanti ditemani Forkovinda untuk melakukan sosialisasi terhadap pemilu kita dalam rangka pertama tingkatkan partisipasi pemilih untuk turun ke TPS. Yang kedua, memberi edukasi pendidikan kepada masyarakat, tentu secara netral, agar masyarakat memiliki kemampuan, pengetahuan untuk memilih partai mana, calon-calon mana yang kira-kira kita perkirakan insya Allah jika diberi amanah, mereka akan melaksanakannya dengan baik. Tadi Ustadz kita yang baca doa menyampaikan agar kita terus bisa mendapatkan kebaikan. Itulah yang sering saya sebut dalam setiap sambutan saya. Saya ini wali kota, Pak Sekda, Pak Asisten, Kepala Dinas, Camat dan Lurah. Juga dalam rangka menebarkan kebaikan itulah. Kita diberi amanah untuk menjadi pemimpin. Kaidahnya mengatakan tasyarraful imami ala ra'iyah manutum bil maslahah. Pemimpin itu ukurannya sukses, enggak usah cari kemana-mana. Gampang pemimpin itu untuk dikatakan sukses. Kaidahnya tadi yakni manutum bil maslahah. Apakah pemimpin itu memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan? Jadi kalau ada lurah, dimulai dari ketua RT. Kalau ada ketua RT memberi manfaat, kemaslahatan, suka ngayomi, memberi jalan keluar, menjembatani kepentingan dan permasalahan masyarakat, maka ia telah menjadi ketua RT yang memberi manfaat dan memberi maslahat. Demikian juga lurah, camat, kepala dinas, asisten, sekda, hingga ke wali kota. Saya pasti akan sangat malu untuk maju yang kedua kalinya. Atau bahkan mungkin naik kelas. Menjadi calon gubernur atau calon apalah. Kalau kepemimpinan saya di Samarinda tidak berhasil. Tidak memberi manfaat. Politik
politik. Tapi kita harus tahu diri. Dan salah satu yang kita rasakan di banyak daerah di Republik ini, menipisnya kesadaran pemimpin. Walaupun ia tidak banyak memberi manfaat, tapi mau maju terus. Ia tidak banyak memberi manfaat kepada rakyat, tapi setiap pencalonan mau maju. Insya Allah saya berdoa kepada Tuhan, menurut agama yang saya anut, beri saya kekuatan untuk maju jika rakyat mendaki, tapi apabila saya memberi manfaat. Dan tutup jalan saya untuk lagi menjabat, memimpin, jika kepemimpinan saya tidak memberi manfaat, untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Buat apa saya maju? Buat apa saya jadi wali kota atau jadi apapun kalau kehadiran dan kepemimpinan saya tidak memberi manfaat? Tidak banyak orang yang mau berdoa seperti itu. Tidak banyak orang yang mau bertekad seperti itu. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, ini tulus dalam hati saya. Saya ingin memimpin dengan harapan, berkat, doa Bapak Ibu sekalian, dan upaya kita bersama, kita terus bisa memberikan kebaikan dan manfaat. Sangat berbahaya kepemimpinan dilanjutkan di level manapun kalau kehadirannya tidak memberi manfaat. Karena kaidahnya tadi, tasyarraful imami alar ra'iyah manutun bil maslahah. Kepemimpinan itu wajib menghadirkan manfaat, wajib memberikan kemaslahatan. Oleh sebab itu, mohon doa Bapak Ibu sekalian, agar kepemimpinan saya, kepemimpinan Pak Sekda, kepemimpinan para asisten, kepala dinas, camat dan lurah hingga ketua RT adalah kepemimpinan yang memberi manfaat kepada masyarakat. Saya sering membagi tips untuk menjadi sukses. Apakah tips itu jadi pemimpin? Apakah kita semua? Ini tipsnya langsung dari Nabi, langsung dari Rasulullah. Kalau dari Andi Harun wali kota ini bisa saja salah, bahkan mungkin bisa salah. Tapi karena ini dari Nabi, pasti benar. Ada 3 tipsnya untuk menjadi sukses. Pertama, amantu billah tsumma istaqim. Ini hadis. Beriman kepada Tuhanmu dan jujur dengan keimananmu. Kayak kita puasa, mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, kalau tidak sampai bedut maghrib, kita tidak akan pernah buka puasa. Kira-kira begitulah gambarannya. Kalau kita diberi kepercayaan, kita harus amanah. Mau dilihat orang, mau disanjung orang atau tidak, maka kita terus-menerus berusaha berdoa kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan untuk memberi manfaat. Itu makna amantu billah tsumma istaqim. Dan kita harus konsisten dengan istiqomah terhadap tujuan itu. Kalau nanti ketemu RT, nanti disaksikan orang baru orang mau berbuat baik, maka itu namanya riya. Tapi kalau perbuatan baik dan kemanfaatan itu lahir dari keikhlasan, dari karakter kita, maka insya Allah kita akan mampu melaksanakan dengan penuh keikhlasan pula. Tips yang kedua, kita harus bermanfaat seperti yang saya sampaikan tadi. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada sesamanya. Ketua RT harus bermanfaat pada masyarakatnya. PKK harus bermanfaat kepada ibu-ibu di lingkungannya. Pak Lurah, Ibu Lurah, Kepala Dinas, asisten, hingga ke wali kota, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Babinsa, Babin Kantipmas, pendek kata semua, termasuk Ustadz sendiri harus juga bermanfaat kepada sesama kita. Semuanya
berkomitmen menebar kebaikan, menebar manfaat. Dan kalau sudah kita laksanakan yang dua itu, maka kita harus pandai berterima kasih. Karena orang yang pandai berterima kasih, kata Nabi, merupakan tanda orang itu pandai bersyukur. Lam yashkurun nas walam yashkurullah. Siapa saja di antara kita yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, walam yashkurullah, sesungguhnya tanda merupakan orang itu tidak pandai bersyukur kepada Allah. Kalau tiga ini kita sudah laksanakan, ditambah kita hidup rukun, kita terus termotivasi untuk membuat kebaikan. Kayak pemilik pemandian Serayu Lestari ini, Pak Senen. Beliau memberi kita fasilitas hari ini, membuat kita bisa berkumpul. Kebaikan telah dicontohkan oleh beliau. Kita doakan usaha beliau makin maju. Yang hari ini 3 hektar mudah-mudahan terus memberikan barokah, mendapatkan barokah, bermanfaat untuk beliau tapi juga bermanfaat untuk kita. Dan insya Allah orang yang selalu berbuat baik, Tuhan udah janji. 2 janji Tuhan. Dan juga diterangkan dalam hampir semua kitab-kitab, termasuk dalam Al-Quran. Pertama, kebaikan itu adalah alat untuk menghindarkan diri dari bala. Saya itu Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau mewakili, karena dulu sejak jadi anggota DPRD sampai sekarang jadi kepala daerah, rata-rata orang yang mau naik pesawat itu mungkin 90% lebih ya, pada rata-rata takut pesawatnya jatuh. Dan pasti berdoa. Tapi ada lagi satu cara, dan ini bisa dipraktekkan. Ya kalau pakai istilah para ulama dulu, saya ingin bagi ijazah ini. Karena ini saya memang amalkan. Untuk menghindari bala, kalau terbang, berkendaraan, apa yang paling hebat, yakni lakukan sedekah. Saya biasanya sebelum naik pesawat, itu mau buang air kecil atau tidak saya pasti ke toilet. Dalam rangka mencari penyapu, pembersih di toilet. Kalau di bandara itu kan rata-rata penumpang pasti rata-rata berduit. Kalau dia tidak berduit pasti tidak mungkin naik pesawat. Saya ke toilet untuk mencari siapa pekerja toilet. Di sana saya sering bertemu 2 orang sedekah, entah itu 50.000, entah itu 20.000, entah itu 100.000. Dengan niat mudah-mudahan dengan sedekah ini, insya Allah kita jadikan Allah memberikan perlindungan kita dalam perjalanan. Doa tetap dibaca. Doa perjalanan tetap dibaca, tapi apabila disertai dengan sedekah, insya Allah sedekah itu menghindarkan kita dari bala. Ini sambutan apa ceramah ya? Akhirnya nggak terbaca ini. Jadi pro bebaya itu dalam rangka membesarkan, memberi pesan agar kita selalu bisa memberi kebaikan di lingkungan kita. Bantuannya memang 100 juta. Tapi di banyak tempat, di RT-RT di Kota Samarinda ada yang sampai 150 juta. Kenapa Pak Wali kok bisa sampai 150 juta, sampai 200 juta? Karena setelah para dermawan itu melihat bahwa ini masyarakat, kalau diberi kesempatan berbuat, mereka mampu. Dan akhirnya ada yang berpartisipasi menambahi anggaran 100 juta itu sehingga menjadi 150 juta, menjadi 200 juta. Kita punya PR dari Presiden sekarang. Stunting. Ketua-ketua RT, Pak Lurah, ibu-ibu PPKK. Bu.
Lihat tetangga kita, siapa ibu hamil. Tanya mereka bagaimana keadaan hamilannya. Apakah berat badannya sesuai dengan standar ibu hamil. Kalau di bawah standar, kita patut duga kemungkinan diantaranya karena anak yang dikandungnya kekurangan gizi dari ibu hamil itu. PKK turunlah, Ketua RT turunlah, Probebaya turunlah, Pak Lurah turun. Beri bantuan agar mereka memiliki gizi yang baik selama mereka hamil. Begitu pula setelah melahirkan, kita pantau lagi, kita lihat lagi. Kalau Ibu Lurah, Ketua RT tidak sempat, masyarakat di tetangganya melaporkan kepada Pak Lurah. Pak Lurah, ya, tetangga saya ada yang melahirkan. Terus anaknya beratnya di bawah standar. Pak Lurah langsung bergegas untuk meninjau, melihat. Jangan-jangan anaknya masuk kategori stunting. Bisa jadi ada yang tidak terpantau oleh pemerintah melalui kelurahan. Oleh sebab itu peran RT dan tokoh masyarakat serta masyarakat luas laporkan pada pemerintah. Insya Allah kalau dilaporkan pasti kita tidak lanjuti. Karena kalau ada laporan seperti itu lurah-lurah tidak tindak lanjuti, pasti saya jewer, Pak. Pasti saya tegur keras. Kalau ada unsur pemerintah ketika diberi laporan terhadap rakyat, ia tidak tanggap, maka ia tahu bagaimana wali kota mengambil keputusan. Tapi alhamdulillah sekarang lurah-lurah kita baik-baik semua. Mereka tanggap, benar? Yang saya ingin katakan, kita ini banyak tugas, termasuk persoalan stunting. Stunting terjadi karena gizi yang tidak sehat, gizi yang kurang, sehingga mereka sejak hamil hingga melahirkan, mereka memiliki anak yang stunting. Tidak hanya stunting, termasuk penyakit-penyakit lain. Insya Allah kita memiliki rumah sakit dan puskesmas, sarana prasarana kesehatan kita cukup, walaupun tentu mungkin masih ada kekurangannya. Kita masih memiliki tugas mengurangi kemiskinan. Itu sebabnya di Probebaya ini, Bapak Ibu sekalian, kita juga mengalokasikan anggaran. Jika ada warga Pak RT yang sampai saat ini atau tidak memiliki kesempatan memperoleh BPJS karena masalah penghasilan, maka orang miskin atau warga miskin atau tidak mampu membayar iuran BPJS karena faktor penghasilannya kurang, maka insya Allah Probebaya masuk untuk memberi mereka jaminan kesehatan. Karena sesungguhnya orang miskin juga patut wajib merasakan sarana pelayanan kesehatan di kota ini. Saya mau tanya Pak RT, udah berfungsi belum? Probebayanya ada yang dibayarkan BPJS-nya? Ada? Yang penting warganya memberi keterangan yang benar bahwa benar-benar tidak mampu. Karena kenapa? Kalau kita mampu pakai fasilitas itu juga dosa karena kita memakai fasilitas orang yang tidak mampu. Jadi kebaikan tadi itu menghindarkan bala. Yang kedua kebaikannya adalah manfaatnya, kata Tuhan dan Nabi, Allah akan membalas kebaikan kita dengan balasan yang berlipat ganda dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Jadi kalau kita nyumbang, kita beri bantuan 1.000 perak, maka Tuhan akan membalasnya entah besok, entah lusa, entah kapan pada saat kita butuhkan dengan balasan yang berlipat. Jangan seperti Pak Camat. Masuk sholat Jumat, celengan lewat, padahal ada uang di kantong. Bagaimana mau dapat kesejahteraan lebih besar, sama Tuhan saja pelit.
Tapi sekarang sudah mulai bertobat, sudah kembali ke jalan yang lurus. Kita beri aplaus camat kita, semoga beliau panjang umur. Kalau mau lebih panjang lagi, tidak boleh pelit-pelit. Coba lihat Pak Senen hari ini. Wah, luar biasa. Saya yakin setelah kita sambutan ini, setelah acara ini, pasti ada cara makannya. Betul? Ada Pak Arif? Disiapkan makan? Saya sudah cium baunya. Saya sengaja memang perlambat karena Pak Asisten ini selalu minta kalau sambutan itu acara begini pendek supaya masuk langsung ke acara makan. Beliau hadir ini itu karena beliau tahu, dia sudah cek di sana disediakan makan siang enggak. Karena beliau tahu tadi saya dijemput di Ruja Pak. Pak Wali, ayo segera kita ke Tanah Merah. Saya bilang saya sarapan dulu. Tidak usah karena di sana disediakan makanan. Jadi dia lebih duluan tahu daripada saya. Alhamdulillah. Jadi tolong jaga program ini. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir. Tanggal 14 Februari itu kita pemilu. Saya mendapat tugas, semua pejabat pemerintah termasuk TNI Polri mendapat tugas untuk mensosialisasikan pemilu. Yang pertama, ketua-ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, ayo ajak warga kita agar kalau boleh semuanya, kecuali yang memang berhalangan, untuk turun ke TPS, memberikan hak suaranya. Kita harus memberitahu kepada mereka, seluruh hajat hidup di Republik ini, itu pada umumnya ditentukan melalui keputusan politik. Harga gula bulan ini, mau diturunkan bulan depan atau mau naik pada bulan depan, harus DPR RI dulu bersidang. Pajak mau naik dan turun, harus bersidang dulu. Wali kota mau mengambil keputusan yang penting dan sifatnya meluas pada seluruh warga, saya harus bicara dulu dengan DPRD kota. Kalau saya harus melanjutkan Probebaya, saya ingin meningkatkan nilainya, maka tidak bisa saya lakukan sendiri tanpa harus berbicara dulu dengan DPRD. Oleh sebab itu, karena banyaknya hal ditentukan DPRD, DPR RI, juga bersama pemerintah, maka tolong seluruh masyarakat, kecuali sakit atau berhalangan karena sebab lain, tolong turun ke TPS. Supaya apa? Supaya calon-calon yang baik, insya Allah, itulah yang terpilih. Karena pemilihan itu selisih satu suara. Misalnya saya dengan Pak Kapolsek ini jadi calon. Pak Kapolsek itu baik, saya jahat, saya tidak amanah, tiba-tiba pasang baliho. Kalau suara saya lebih dari satu suara dari Pak Kapolsek yang baik ini, maka saya yang terpilih, Pak Kapolsek yang baik ini tidak akan terpilih. Bagaimana jadinya jika DPRD, DPR RI dihuni oleh orang-orang yang tidak memiliki niat dan jejak perjalanan baik mau mewakili kita? Maka niatkan Bapak Ibu sekalian turun ke TPS dan minta doa petunjuk dari Tuhan supaya bisa memilih partai dan calon yang insya Allah memberi kebaikan. Tapi insya Allah rata-rata udah bertekad RT di Samarinda. Tekad apa itu Pak Wali? Saya pernah tanya ketua RT, Pak RT, iya Pak Wali, 14 Februari, apakah kira-kira semua RT bisa berperan untuk pemilu kita sukses dan mampu memberi edukasi kepada masyarakat agar masyarakat memilih calon presiden, wakil presiden,
partai politik dan calon anggota parlemen yang baik dan insya Allah bisa diharapkan membawa amanah bagi rakyat? Insya Allah bisa. Bapak Ibu, beri pendidikan, terserah, silahkan nilai sendiri, partai mana saja. Saya ini, Bapak Ibu sekalian, harus netral. Saya sebagai ketua pembina politik di daerah, karena wali kota itu seluruh kepala daerah, pembina politik di masing-masing tingkatan. Ya, saya memang ketua partai, karena yang harus jadi wali kota itu orang partai. Tapi dalam hal sosialisasi pemilu, saya harus netral. Saya tidak boleh mentang-mentang saya ketua partai Gerindra, lalu kemudian saya tidak berlaku netral. Saya walaupun ketua partai Gerindra, saya harus tetap mengatakan, pilih partai yang paling Bapak Ibu yakini, mampu dipercaya. Saya tidak boleh mentang-mentang saya ketua partai Gerindra, pilih calon partai Gerindra. Karena saya harus memberi ruang yang sama kepada semua calon. Dan urusan menilai ada pada masyarakat. Demikian juga Pilpres kita yang akan datang. Saya tidak boleh mentang-mentang saya anak buahnya Pak Prabowo, lantas saya harus mengatakan pilih Pak calon yang harus partai saya usung. Enggak. Kepala daerah itu, wali kota itu harus netral. Saya sadar bahwa Pak Prabowo itu adalah ketua saya. Tapi untuk Pilpres saya harus memberi ruang yang adil kepada masyarakat. Silahkan pilih yang sesuai hati nuraninya dan diyakini insya Allah jika calon-calon presiden kita itu terpilih siapapun, ia akan juga memberikan kebaikan untuk Republik Indonesia yang kita cintai ini. Siap? Siap? Udah. Sudah panjang lebar, udah cukup itu. Dan saya ingin tutup sambutan ini dengan mengatakan semua yang bisa kita lakukan dengan baik kalau kita menjaga kerukunan. Rukun terus. Soal yang lain nomor 2, nomor 3. Kita rukun terus, bahu-membahu, pro bebaya. Pro bebaya itu artinya selain bentuk pembangunan tadi, juga kita berbebaya, bergotong royong terhadap masalah apapun. Tentulah harapan warga kota Samarinda mungkin selama ini belum bisa dipenuhi semua. Saya punya program itu 3 secara garis besar. Pertama, pengendalian banjir. Alhamdulillah memang belum tuntas, tapi di banyak tempat semua orang mengatakan, dan tidak hanya warga kota Samarinda tapi di seluruh warga Kaltim, bahkan di Jakarta saya kemana-mana ketemu bupati, wali kota, mereka mengatakan, Pak Wali, apa yang Pak Wali lakukan kok bisa mengurangi banjir di Samarinda? Apa? Oh, karena kemarau. Ini namanya angel. Terus tata kota, apa yang pemerintah kota lakukan kok bisa lebih bersih? Tata kotanya bagus, mulai terlihat ada perubahan. Ya, karena kita semua dilandasi oleh niat ingin semakin lebih baik. Ini juga kemarau, tolong berdoa. Ini ancaman kita kalau kemarau begini, air bersih. Karena begitu air laut masuk ke Sungai Mahakam, maka intrusi air laut itu membuat air kita asin. Dan kita tidak bisa produksi air bersih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz, para ulama, para guru,
para masyayikh, tolong bantu doa agar ya paling enggak sekali seminggu, 2 kali seminggu kita mendapatkan hujan, agar persediaan air baku kita, karena sumber air baku PDAM itu berasal dari sungai. Ini sudah mulai agak kering. Dan kalau sudah kering, pasti air laut akan masuk. Dan kita akan mengalami kesulitan soal air bersih. Bahkan di Jawa saya lihat, sungainya udah kering. Ia bikin sumur di tengah-tengah sungai. Nah, alhamdulillah berkat kita punya ustadz, punya guru, punya majelis banyak sekali di Samarinda. Dari agama lain juga, dari agama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Ayo semua berdoa agar kita diberi hujan yang bermanfaat. Ya. Insya Allah persediaan air kita mudah-mudahan terus bisa kita jaga dengan baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu Ketua RT, insya Allah program Perbebaya ini akan terus berlanjut. Ya, berdoa saja mudah-mudahan Ketua RT tahun anggaran 2024 apa? Motor? Ya. Kalau doanya bagus, insya Allah. Saya tidak janji, tapi saya udah punya niat. Kenapa belum bisa berjanji, Pak Wali? Padahal sudah punya niat. Saya harus lihat anggaran. Cukup tidak? Kalau cukup, saya pastikan saya kasih. Mudah-mudahan 2024 kita bisa bantu ketua-ketua RT ini lagi manfaat sehingga mereka makin semangat mengayomi berbuat yang terbaik juga kepada masyarakat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih juga saya sampaikan dukungan atas dukungan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Babinsa, Babin Kantipmas yang berkolaborasi dengan sangat baik dengan lurah, dengan camat dan RT. Saya juga ucapkan terima kasih kepada LPM, tokoh-tokoh masyarakat, para ulama. Pendek kata semuanya, saya ucapkan terima kasih. Karena Samarinda ini memang butuh kebersamaan, butuh pihak banyak untuk membangunnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.